Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Hidayat Siregar dengan NIM 11231500076. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS, hasil dari proyek UAS saya, aplikasi mobile lanjutan yang berjudul Dompet Kampus Global. Ya, jadi di sini saya mau lihat readme-nya dulu untuk menjelaskan. Dompet Kampus Global adalah aplikasi mobile di atas. Dompet Kampus Global adalah aplikasi mobile yang mengintegrasikan layanan e-money dan e-commerce dalam satu platform. Dibangun dengan arsitektur di sini Flutter dan REST API di sisi backend menggunakan Golang. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital mahasiswa mulai dari top up saldo, transfer, pembayaran QRIS, hingga berbelanja kebutuhan kampus. Jadi di sini ada keterangan identitas saya. Nama saya ya tadi sudah saya perkenalkan, NIM-nya 11-1576, program studinya Teknik Informatika, jurusannya konsentrasi Software Engineering atau kuliah aplikasi mobile lanjutan dan dosen pengampu. Di deskripsi project tadi sama kayak yang atas. Di sini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari, baik itu pembayaran kuliah, belanja, kebutuhan kampus, maupun transfer antar sesama pengguna. Selanjutnya di sini ada fitur-fitur dari e-money dulu. Ada register dan login, autentikasi menggunakan Firebase Authentication. Terus ada verifikasi 2 langkah via email, OTP, Google, top up saldo, transfer saldo, bisa transfer saldo, ada riwayat transaksinya juga, QR payment, tarik saldo, bayar mesin menggunakan pembelian kode QRIS, penarikan tunai dalam saldo, dompet digital, profil user, kalau data pribadi, keamanan, biometrik, dan pengaturan. Ini udah kayak pada dasarnya dompet digital lah ya, kayak mungkin seperti Dana, seperti Krombang, seperti Cbank yang sering digunakan sehari-hari oleh teman-teman. Cuman ini bedanya ya punya kampus. Terus ada fitur e-commerce-nya. Di sini ada fitur-fiturnya, list produk, jelajahi katalog produk yang tersedia di marketplace, detail produk, lihat detail lengkap produk termasuk harga, deskripsi, dan ulasan. Ada keranjangnya, checkout, pembayaran via saldo, lihat pesanan, tracking status pesanan, wishlist. Ini udah kayak Shopee, Tokped, kayak Lazada mungkin, tapi Lazada udah nggak laku ya. Kayak apa lagi? Udah mungkin itu ya, Shopee, Tokped, banyak sih sebenarnya. Jadi sini bisa bayar pesanan langsung menggunakan saldo dompet kampus, gokil ya kampus global. Riwayat pesanan, ada riwayat pesanannya juga tuh, pantau status semua pesanan yang pernah dilakukan, lacak perjalanan pesanan secara real time, wishlistnya, simpan produk favorit,
untuk dibeli nanti. Gokil lah, ini kalau global beneran punya dompet digital kayak gini mungkin udah nomor 1 ya, kampus nomor 1 mungkin nih. Udah punya fitur e-commerce sendiri ya kan. Jarang-jarang kampus punya gini. Mungkin apa udah ada yang ada, nggak tahu sih. Oke. Oke, lanjut. Sorry. Aduh. Teknologi yang digunakan. Backend-nya di sini bisa dilihat saya menggunakan Golang, Gin Framework, Gorm, Scala, Redis, Firebase, JTTP. Lumayan. Di sini udah dijelaskan juga, ada keterangannya, bahasa pemrograman backend Golangnya, HTTP Web Framework untuk REST API, ORM untuk manipulasi database, database lokal untuk menyimpan data, Redis in memory, Chess untuk menyimpan OTP, autentikasi pengguna Google, push notifikasi via Firebase Cloud Messaging, time based on time password, pengirim. Front end-nya di sini saya menggunakan Flutter, Dart, Flutter Get, Go Router, Dio, Firebase, AppLinks. Di sini ada keterangannya juga. Framework cross-platform mobile, bahasa pemrograman Flutter, stage management, block pattern, service, locator untuk dependency injection, deklarasi, routing deep link, HTTP client untuk menulis API, autentikasi client. Tools yang tools dan infrastruktur, desain Postman, Firebase, Git, API testing dan dokumentasi, manajemen proyek Firebase, version control. Sini ada struktur folder yang udah sesuai dengan struktur folder yang ada di sebelah juga di sini. Bisa dilihat backendnya ini database method. Di sini ada penjelasannya juga, konfigurasi aplikasi NV, misalnya SQL, Redis, Firebase, entry point backend, front end-nya di sini constant error network. Front end-nya bisa dilihat di sini. Di sini juga ada keterangannya juga front end-nya. Ini ada IRD juga, udah buat IRD, ada IRD-nya, bisa dilihat. Terus ada TP-nya juga. Tabel e-commerce pasar malam. Ini ada tabel e-commerce-nya punya pasar malam. Bisa dilihat sudah disesuaikan. API endpoint authentication, method endpoint out login, verifikasi Firebase berhasil semua, atau akun transaksi. Sini juga ada berhasil sistemnya, cek server. Cara menjalankan aplikasi juga di sini dikasih tutorialnya, ada langkah-langkahnya, bisa di-clone. GetMeet CPN VX menjalankan backend. Yang pertama clone repository, yang kedua install dependencies Go, yang ketiga copy file environment, yang keempat konfigurasi file.env, yang kelima jalankan backend server. Server akan berjalan di localhost 8080 port default. File yang akan diperlukan nih bisa dilihat port 80 Firebase, Redis, SMTP. Cara menjalankan Flutter SDK 3.29 atau lebih, Dart SDK 3.7 atau lebih, Android, Firebase. Langkah-langkahnya di sini juga bisa dilihat. Yang pertama masuk ke directory Flutter, yang kedua install dependencies, jalankan aplikasi. Ini udah kasih keterangan juga buat release-nya ada Android, iOS. Ini screenshot nanti aja ya, bisa dilihat. Kalau pertama nih bisa dilihat nih splash screen. Yang pertama lalu login. Jika belum punya akun maka register.
juga sudah verifikasi 2FA MLTP muncul. Lanjut, jika sudah berhasil ke dashboard home, di dashboard ada e-money, ada marketplace, riwayat transaksi, profil, alhamdulillah aja. Terus e-money isinya ada top up, transfer, tarik, QRIS yang tadi sudah saya jelaskan, marketplace, beli produk, check out, riwayat transaksi, ada pesanan, profil, dan pengatur untuk mengatur data pribadi Anda. Flow transaksi e-money. Sini bisa dilihat ya. Sama masuk nominal, konfirmasi transaksi, verifikasi OTP, transaksi berhasil, riwayat transaksi muncul. Flow checkout e-commerce, beli produk, tambahkan ke keranjang. Ini sama aja kayak kalian mau transfer ke teman kalian, orang tua gitu mungkin ya. Masih masih sama gitu. Kalau check out e-commerce, ini ada beli produk, tambah ke keranjang, check out, pilih metode bayar, masukkan PIN, pembayaran berhasil, ini kayak ada kalian misalnya mau beli di Tokopedia, kayak biasa kalian beli entah guling, boneka atau apa ya, sama halnya kayak di dompet kampus global ini, sama saja seperti itu sistemnya. Oke, sistem keamanannya aplikasi dompet kampus global merupakan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Gokil. Lapisan, jadi ada JWT, password, middleware, two-factor authentication, request validation, SQL, course, secure storage, email, OTP. JWT token otorisasi berbasis JSON, web token dengan masa berlaku 24 jam. Firebase Authentication menangani hashing password menggunakan encrypt. Selanjutnya secure token data sensitif disimpan menggunakan Flutter Secure Storage. Kode OTP dikirim via SMTP dan disimpan di Redis dengan TTL. Pembukaan selanjutnya, fitur ini yang direncanakan untuk pengembangan dompet. Push notification, Firebase, cloud messaging, chat penjual dan pembeli, email notifikasi status pemesanan, in-app, center, integrasi pembayaran, integrasi trans, payment, gateway, integrasi QRIS, multi-payment, keamanan lanjutan ada fingerprint, face ID, device management, session management, UX, fitur marketplace, ada wishlist Indonesia, ada admin dashboard, web admin, monitoring, manajemen, laporan keuangan dan analitik. Arsitektur aplikasi dompet kampus global dibangun dengan menerapkan konsep clean arsitektur di sisi Flutter dan layered arsitektur di sisi back-end untuk menciptakan struktur aplikasi yang terorganisir, mudah dipelihara dan siap dikembangkan sering berbagai fitur. Sini ada personal layer page. Sini ada layer arsitektur back-end Go. Sini ada endpoint configuration, middleware-nya ada JWT out, dan layer, ada service business object, email, mode layer, GOM, database, dan ada skillet Redis Firebase. Contribution sangat dipersilakan berikut form buat branch baru, git checkout, commit perubahan, git commit, tambah fitur, push ke branch, git push origin fitur, nama fitur, buka pull request. Project ini menggunakan lisensi MIT. Silakan lanjut. Ini kontaknya, link YouTube-nya belum saya isi karena sedang saya buat. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari isi dari dompet digital front end-nya. Di sini saya ngasih screenshotan dari aplikasi. Yang nanti kita lihat di selanjutnya di sini ada di link juga. Di sini ada backend-nya, backend rebel Ramji. Terus ada Firebase-nya di sini.
Ini Firebase dompet. Rams. Android pasar malam, dompet Rams. Kampus Rams. Ini kita lihat dompet kampus Rams. Ini adalah Firebase saya. Ini akun yang sudah masuk. Ada 2 akun saya, akun global 1 dan akun pribadi 1. Selanjutnya di sini ada GitHub-nya. Ini isi dari yang tadi saya bacakan. Seterusnya ada screenshotan dari aplikasi yang sudah saya jalankan. Ada onboarding dan authentication. Welcome buat akun dan masuk. Di sini ada dashboard, profil pengguna, rekaman, secure. Terus ada fitur dompet digitalnya, isi saldo, transfer saldo dan scan QRIS, pembayaran tarik tunai. Ini yang tadi pembayaran pasar malam. Kelebihan dari aplikasi yang saya buat mungkin Clean arsitektur, Flutter block, REST API, Golang, Firebase Authentication, JWT, OTP, email, Google Authentication, Secure Storage, SQLite, Redis, jadi sangat aman. Namun kekurangannya belum memakai Mitrans, notifikasi real time, dashboard admin, PostgreSQL. Menurut saya itu saja presentasi dari saya, karena aplikasinya sudah jelas dan udah ada penjelasan juga di readme-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.